Siapa yang tidak mengenal air? Semua makhluk hidup di dunia ini membutuhkan apa yang disebut air, mulai dari mikroorganisme sampai dengan makhluk paling mulia, yaitu manusia. Tidak akan ada kehidupan seandainya di bumi ini tidak ada air, karena air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan. Namun demikian, sejalan dengan meningkatnya taraf hidup manusia, maka kebutuhan air pun meningkat pula, sehingga akhir-akhir ini air menjadi barang yang mahal. Air merupakan senyawa kimia yang paling berlimpah di alam. Air tersebut tidak dapat langsung dimanfaatkan karena tercampur dengan pengotor-pengotor tertentu yang berasal dari bermacam-macam sumber pengotor seperti industri, rumah tangga, pertanian, dan lain-lain. Di kota-kota besar, tidak mudah mendapatkan sumber air bersih yang dipakai sebagai bahan baku air bersih yang bebas dari pencemaran, karena air banyak tersedot oleh kegiatan industri yang memerlukan sejumlah air untuk menunjang produksinya. Jumlah air yang terdapat di muka bumi ini relatif konstan. Meskipun air mengalami pergerakan arus, tersirkulasi karena pengaruh cuaca dan juga mengalami perubahan bentuk. Sirkulasi dan perubahan bentuk tersebut antara lain melalui air permukaan yang berubah menjadi uap atau evaporasi, air yang mengikuti sirkulasi dalam tubuh tanaman atau transpirasi, dan air yang mengikuti sirkulasi dalam tubuh manusia dan hewan atau respirasi. Air yang menguap akan terkumpul menjadi awan, kemudian jatuh sebagai air hujan. Air hujan ada yang langsung bergabung di permukaan, ada pula yang meresap masuk ke dalam celah batuan dalam tanah, sehingga menjadi air tanah. Air tanah dangkal akan diambil oleh tanaman, sedangkan air tanah dalam akan keluar sebagai mata air. Sirkulasi dan perubahan fisis akan berlangsung terus sampai akhir zaman. Semua orang di bumi ini merasakan dan menghayati betapa pentingnya peranan air untuk berbagai aspek kehidupan di dunia ini. Peranan air yang sangat menunjang dari sudut ekonomi adalah sebagai pembangkit energi atau PLTA, pembangkit listrik tenaga air, media dalam bidang transportasi dalam berbagai skala, serta menyediakan berbagai wahana dalam bidang pariwisata. Dalam dunia makhluk hidup, air identik dengan kehidupan itu sendiri. Dengan air, tumbuh-tumbuhan dapat tumbuh subur sehingga menghasilkan buah yang enak dan pemandangan hijau menyejukkan mata. Dengan air, hewan-hewan dapat hidup sehingga daging dan air susu dapat berguna bagi kesehatan manusia. Hewan laut seperti ikan tidak akan dapat hidup tanpa air. Tubuh hewan dan manusia sendiri sebagian besar terdiri dari air, walaupun kadar air dalam tiap jaringannya berbeda-beda. Secara keseluruhan, tubuh manusia mengandung 60-85% air. Variasinya tergantung kepada umur manusia. Semakin tua jaringan tubuh, banyak mengalami hidrasi atau pelepasan molekul air yang terikat dalam tubuh. Peristiwa dehidrasi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah penyakit diare, yang dimana penyakit diare dapat menyebabkan tubuh akan kekurangan cairan. Yang kedua adalah dehidrasi bisa terjadi karena melakukan olahraga berat, sehingga banyak mengeluarkan keringat yang merupakan hasil metabolisme dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Jika banyak mengeluarkan keringat, berarti banyak cairan tubuh yang akan keluar. Yang ketiga adalah dehidrasi bisa terjadi pada orang yang berada di daerah yang sangat kering ataupun tandus. Yang keempat adalah dehidrasi juga bisa terjadi pada orang yang bekerja di ruangan ber-AC, karena AC dapat menyedot cairan yang ada di sekitarnya. Fungsi air yang utama bagi tubuh kita adalah yang pertama, membentuk sel-sel baru, memelihara dan mengganti sel-sel yang melarutkan dan membawa nutrisi-nutrisi oksigen dan hormon ke sel
seluruh sel tubuh yang membutuhkan. Air berfungsi mulai dari membantu produksi air liur saat makanan di mulut, melarutkan makanan dan membantu melumasi makanan agar masuk ke kerongkongan. Yang kedua, melarutkan dan mengeluarkan sampah-sampah dan racun dari dalam tubuh kita. Dengan air, sisa-sisa metabolisme dalam tubuh dikeluarkan melalui saluran kemih, saluran cerna, saluran napas, dan kulit. Yang ketiga, katalisator dalam metabolisme tubuh. Tanpa air, proses metabolisme menjadi sukar atau tidak berlangsung. Yang keempat, pelumas bagi sendi-sendi. Air berfungsi sebagai pelumas dalam bentuk cairan sendi, sehingga sendi dapat bergerak dengan baik dan meredam gesekan antar sendi. Yang kelima, menstabilkan suhu tubuh. Air menghasilkan panas, menyerap dan mengantarkan panas ke seluruh tubuh sehingga tubuh tetap stabil. Apa yang terjadi jika kita tidak hemat air? Air tawar di bumi sangat terbatas. Jumlahnya hanya sekitar 3% dari total air yang ada. Dari jumlah tersebut, 30% berupa air dalam tanah, sementara hampir 70% berupa gunung es dan glasier. Hanya ada 0,3% air tawar yang ada di permukaan bumi yang dapat diakses langsung oleh manusia. Jika perilaku pemborosan air bersih tidak diperbaiki, maka penduduk di muka bumi ini akan menghadapi masalah. Kita akan menghadapi krisis air. Hal ini dikarenakan tingkat penggunaan air yang melonjak lebih tinggi dari persediaan air yang ada. Krisis air berdampak negatif terhadap semua sektor, termasuk sektor kesehatan. Tanpa air bersih yang banyak, makhluk hidup dapat mati tiap hari oleh penyakit. Ada beberapa cara mudah yang dapat kita lakukan untuk menghemat air di rumah, antara lain sebagai berikut. Jika ada keran yang bocor, maka kita segera memperbaiki keran yang bocor tersebut, karena keran yang bocor dapat membuang air bersih. Jika minum air menggunakan gelas, sebaiknya kita mengisinya dengan secukupnya sehingga air habis terminum seluruhnya. Air bekas cucian sayuran dan buah dapat kita gunakan untuk menyiram tanaman. Selain dapat menghemat air bekas cucian sayur, buah, dan daging ternyata dapat menyuburkan tanaman. Usahakan menggunakan ember untuk mencuci mobil. Bila menggunakan shower, gunakan shower yang lemah karena bisa menghemat berliter-liter air tiap menitnya. Semua makhluk hidup di dunia ini membutuhkan apa yang disebut air, mulai dari mikroorganisme sampai dengan makhluk yang paling mulia, yaitu manusia. Kebutuhan manusia akan air sangat bervariasi. Variasinya tergantung kepada umur manusia. Semakin tua jaringan tubuh, banyak mengalami hidrasi atau pelepasan molekul air yang terikat dalam tubuh. Dehidrasi bisa terjadi pada orang yang berada di daerah yang sangat kering atau tandus. Ada beberapa cara mudah yang dapat dilakukan untuk menghemat air di rumah, yaitu tidak membiarkan air terbuang dengan percuma, seperti air pada keran yang bocor harus segera diperbaiki. Air sisa cucian sayur dan buah dapat digunakan untuk menyiram tanaman, dan mengambil air secukupnya jika ingin minum agar tidak ada air sisa dalam gelas yang terbuang.